kedatangan bintang tamu yang keren abis di kalangan kaula muda. Kira-kira Siapa dia? Sebelumnya kenalin aku dulu dong. Oh iya, Aku di sini host magang gantiin Tristan dan Kevin. dan Kevin. Dan aku di sini adalah host. Host tetap. Iya. Oke. Oke, lanjut. Gak usah kelamaan lagi. Kita kan Tahu. pasti nggak sabar ya untuk membahas hal-hal yang anak muda resahkan, ya kan, belakangan ini, yaitu burnout. Nah, siapa di sini kalian yang sering ngerasa kalau kalian itu lagi burnout atau lagi aduh stres deh, aduh mental aku kena deh. Nah, kita Burnout bisa bakal kena mental ya? Burnout emang bisa kena mental ya? bisa banget, depresi kayak gitu-gitu deh. Nah, kan kita nggak tahu nih gimana kalau kita tanya ahlinya. Tanya ahlinya. Udah pernah burnout berarti ya ahlinya. Oh, sering kayaknya. Karena manusia kan? Kan karena manusia, Vinka. Aku takut Pasti. ya ngomong gini. Nanti di-tweet aja ya. Nanti bisa di-cut ya editor. Oke. Nggak usah Lama-lama. Langsung aja kita. belum. Ulang. Ini aku udah ada semangat, Vinka. Nggak usah lama-lama karena bintang tamu kita kali ini adalah pendeta muda. Keren lagi. Keren. Wah, pokoknya. Jadi cewek-cewek rohani anak-anak muda tuh kalau kedatangan pastor ini tuh pada seneng gitu. Nggak bahaya, Kak. Ngomong gitu. Udah lanjut aja. Dan beliau adalah salah satu pendeta muda yang kece dan beliau adalah anak dari pastor yang terkenal dan keren dan dahsyat. Kelihatannya aku tahu deh sama. Yang sering ngomong kuwi gitu. Nah, sama tuh. Pasti kalian tahu kan? Iya, yang sering bilang kamu dahsyat. Nah, Nah. gitu. Pasti Langsung kalian aja, tahu. Iya. Kamu hebat. Udah denger tuh suaranya kan ya? Ini dia, Kak Gravens. Wah, kita di sini agak underdog ya. Iya. Kalau Tahu kita aja kan mau kita di sini magang ya, Vinka ya. podcast sama Kak Gravens ini. Iya, Oke, gimana? gimana kabarnya Kak Gravens? Harus luar biasa, Wah, harus semangat dahsyat, sekali. ya kan? Dahsyat ya, kamu hebat Harus. Kak Gravens. Kamu semua hebat juga. Tangannya dingin, guys. Iya, underdog soalnya kan kalau salah ngomong dibaptis ulang ya takutnya ya kan. Kak Gravens gimana sih nanti kabarnya? Udah tanya kamu. Kang Gravens pernah ngerasa burnout nggak selama jalanin pelayanan mungkin? Ya pasti pernah lah, itulah bagian dari kehidupan khususnya bagi anak-anak muda gitu. Karena memang sebagai anak muda tantangannya itu memang banyak dan mungkin tantangannya tidak gampang karena menjadi anak muda tuh kita sedang mencari jati diri kita. Iya, benar. Jadi memang burnout itu bukan sesuatu yang baru sih bagi anak-anak muda. Jadi pastinya sih pernah. Semua anak muda pasti pernah ngalamin. Pernah ya, cuman level-levelnya aja yang Iya. tinggi atau enggak burnoutnya Iya. gitu ya. Kira-kira Kak Gravens, apa sih ciri-ciri orang yang lagi kena burnout gitu? Ada nggak ciri-ciri khusus atau kelihatan nggak sih dari wah kayaknya nih anak nih burnout nih atau Kita lagi burnout nggak? iya, atau ada dari luaran kayak gini kan bisa aja dia tampilannya ceria tapi dalamnya burnout gitu. Atau Bukan burnout, patah hati, Vinka. oh iya, burnout atau kan modelnya diem tapi sebenarnya dia nggak kenapa-kenapa gitu. Iya. Atau gimana? Sebenarnya setiap orang kan burnoutnya beda-beda. Ada yang kalau burnout tuh ada yang nggak kelihatan sama sekali, yang bener-bener kayak dia biasa aja tapi sampai rumah dia merasa burnout, merasa capek. Tapi kalau aku pribadi, aku tuh tipe orang yang kalau aku lagi burnout, walaupun aku mencoba keras untuk tidak menunjukkan, tapi pasti akan kelihatan sih. Kalau Kelihatan aku ya. kalau aku akan kelihatan dari muka aku juga misalnya jadi agak lebih diem dikit gitu. Oke. Itu kalau di dalam diri aku tuh ciri-cirinya sih seperti itu. Kalau lagi burnout. Kelihatan ya. Itu biasanya Kak Gravens itu burnout itu karena apa? Kerjaan atau pelayanan atau percintaan atau teman-teman itu kan? Sebenarnya karena banyak hal ya. Mungkin sering juga di kehidupan anak-anak muda tuh mereka tuh burnout karena jenuh. Itu satu hal yang normal, mereka jenuh dengan rutinitas yang sama. Apalagi buat teman-teman mungkin yang sedang sekolah, SMA atau kuliah atau mungkin dalam pekerjaan juga. Biasanya sih karena kejenuhan gitu sih. Aku punya pertanyaan nih, Kak Gravens. Kan ada nih orang
pelayanan, ambil pelayanan juga, di luar juga bekerja. Kalau dua-duanya ini juga ngerasain burnout, itu solusinya gimana? Ya itu udah satu burnout jadi burn out ya, bener-bener burnout itu. Iya. Iya. Ya jadi ya sebenarnya sih untuk masalah burnout ini solusinya sih sama semuanya. Apa Kan tuh? kita ingat dari firman Tuhan mengingatkan kita tuh hanya dekat Allah saja jiwaku tenang. Jadi itu menjadi pesan gitu untuk anak-anak muda, jangan sampai kita lagi burnout kita malah menjauh dari Tuhan. Justru mesti sebaliknya, kita harus mendekatkan diri sama Tuhan. Karena kalau kita sebagai anak muda jauh sama Tuhan, ketika kita lagi burnout, pasti ujung-ujungnya akan konyol. Kita melakukan tindakan-tindakan yang mungkin awalnya kita nggak mau gitu. Kita tahu awalnya tuh bakal bahaya. Tapi karena kita lagi burnout, kita nggak mikir panjang. Gitu. Ya udahlah. Tapi apakah maaf ya, apakah burnout itu bisa berujung sama dosa ya, Kak Grevens? Iya, sangat bisa. Justru banyak dosa tuh dimulai dari burnout. Jadi orang karena anak-anak muda kecewa, patah hati, putus asa, mereka jadi burnout. Terus biasanya kita kalau lagi burnout kita tuh nggak mikir panjang. Iya. Kita hanya lakukan apa yang ketika dalam pikiran kita. Jadi dari situ mungkin anak-anak muda mulai mencoba sesuatu yang kurang baik. Biasanya tuh awalnya tuh dari situ. Berarti kayak gitu biasa pikirannya peteng ya? Iya, peteng. Iya, maksudnya apa ya? Tahu ya maksudnya ya? Iya, Pikiran ngerti. peteng gitu ya. Iya. Kak Grevens, aku mau tanya lagi nih, ini seru nih, karena aku sendiri juga ada beberapa temenku juga mungkin kelihatannya ngalamin burnout ya. Nyerempet dikit nggak apa-apa ya pertanyaan? Boleh. Nggak apa-apa ya? Boleh ya. Apakah kalau kita sebagai pelayan Tuhan, terus kita burnout karena pelayanan satu, misalnya karena udah sering, misalnya jadi Sony, karena sudah rutinitas, dia akhirnya ngerasa oh ya wes gini aja. Terus habis gitu biasanya kan kalau pelayanan itu kan ada setim pelayanan sama siapa. Nah, kalau misalnya ada gesekan di situ, terus lalu orangnya memutuskan untuk pindah ke gereja lain, apakah itu juga termasuk dari efek burnout ya? Mungkin bisa jadi karena dia bosen, dia jenuh. Tapi pokoknya ujung-ujungnya kita juga jangan sampai kita jadi church hopper ya. Jadi kita melayani, tapi kita hop gitu dalam gereja yang berbeda. Karena ya lama-lama pusing juga gak sih kita membawa beban bagi orang lain. Iya. Dan juga masih banyak hal yang bisa kita lakukan gitu untuk menyelesaikan masalah di dalam pelayanan. Apalagi kalau kita lagi burnout. Pokoknya ujung-ujungnya jangan berhenti melayani. Itu aja. Mau kita jenuh, kita capek, jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Berarti itu nggak nyelesain masalah ya, Kak Grevens? Iya, justru walaupun keluar. bisa membuat masalah yang lebih besar kalau. Iya, karena masalah ini belum kelar, dia udah pindah ke sini, pindah ke situ. Terus gitu kita ya. mulai masalah lagi di sini, jenuh lagi, pindah lagi kan. Tapi boleh nggak sih Kak Grevens, waktu kita pelayanan kita tahu nih kita lagi burnout kan, Vin? Ya. Kita memutuskan untuk rehat sejenak. Boleh nggak sih kalau kayak gitu? Atau tetap aja mengalir kayak ya nanti selesai sendiri gitu? Ya sebenarnya boleh aja, makanya kan ada dalam Alkitab ada sabbatical leave kan, dimana berpuasa, berdoa, dan itu juga tidak hanya pelayan-pelayan Tuhan, tapi pendeta juga banyak juga yang sedang sabbatical leave gitu kan. Tetapi jangan sampai itu menjadi alasan kita untuk malas. Jadi ada masalah sedikit kita jadi malas, ada masalah sedikit kita udahlah gue break dulu. Berarti harus tangguh, Vin, kalau mau Harus jadi pelayan tangguh. Tuhan. Iya. Ini kita pelayan Tuhan di sini udah berhati baja Wah, semua. luar biasa kita. Jadi walaupun mau disenggol kanan kiri, depan belakang tetap oke gitu. Tahan banting ya. Tahan banting banget. Walaupun badan aku kecil dibanting juga hancur sih. Oke, gini Kak, lanjut. aku mau nanya nih. Misalkan aku lagi burnout nih. Nggak usah jauh-jauh deh, aku aja contohnya ya. Burnout parah. Aku sempat baca di artikel itu kayak mendekati depresi burnout ini. Itu karena alasannya tuh karena pekerjaan bisa, pokoknya random lah, pokoknya jadi tumpuk jadi satu, jadinya burnout gitu ya. Terus aku lagi dalam keadaan burnout, tapi aku nggak dapat support nih dari siapa-siapa.
Jadi teman-teman aku juga ya bodo amat, lu mau berapa bodo amat. Dari keluarga juga nggak ada yang tahu perasaan kita. Terus kita tuh udah burn out jadi ngerasa makin sendiri. Nah itu kayak gimana tuh? Di saat kita burn out tapi kita nggak punya siapa-siapa, nggak ada yang support. Nah itu kita harus gimana tuh? Kamu punya aku kok, Vin. Wah, asik. Nah kan nih gini nih kak, kan nggak punya siapa-siapa tuh. Kan sekarang apalagi lagi viral tuh di WA, di Instagram, di TikTok, dia nggak cerita siapa-siapa tiba-tiba bunuh diri. Nah gitu, tiba-tiba langsung mati muda. Sekarang lagi trending banget tuh mati muda. Nah itu gimana ya? Ya memang itu sangat penting ya, support dari orang-orang dan orang-orang di sekeliling kita tuh sebenarnya sangat sangat penting. Tapi yang pertama tuh jangan putus asa dulu. Bukan karena, jangan sampai karena orang lain gak support kamu jadi down, kamu jadi stres sendiri. Yang pertama kita ingat kan kita masih punya Tuhan kok. Dan Tuhan kita tuh besar kok, Tuhan kita hebat kok. Selama ini Tuhan kita gak pernah tinggalin kita kok. Jadi kita mulai dari situ aja dulu. We have God, kita punya Tuhan gitu. Dan setelah itu kita memang harus cari ya lingkungan yang bisa membangun kita gitu. Makanya ada banyak lingkungan youth, teens kan di gereja masing-masing, teman-teman, GSJS Youth, GSJS Teens ya kan. Kita harus ada komunitas yang membangun dan support kita, karena itu tuh sangat penting. Karena kehidupan kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu komunitas kita, orang sekeliling kita tuh sangat mempengaruhi hal itu. Our future tuh depends of course on God gitu. Tetapi juga sekeliling kita itu juga sangat penting. Gitu ya kak ya. Yeah. Kalau boleh tahu nih Kak Grevens, kan bahas-bahas tentang burnout juga. Kak Grevens ada sharing-sharing dikit dong sama teman-teman ciut-ciut di YouTube kita. Waktu Kak Grevens ngalami burnout, itu yang dilakukan Kak Grevens apa selain berdoa, terus baca firman? Soalnya kan beberapa dari kita juga mungkin ngerasain burnout, akhirnya larinya ke Tuhan, tapi ujung-ujungnya juga nggak dapet jawaban gitu loh, Vin. Iya. Ya betul. Yang pertama kalau secara rohani udah jelas ya, kita jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Kita berdoa, lipat tangan dan berdoa, karena doa orang benar tuh besar kuasanya. Amin. Dan doa bisa mengubah segala sesuatu gitu. Itu yang kita percaya. Tetapi di luar dari situ juga ada hal-hal yang bisa membantu. Kalau aku gitu personally, aku tuh suka olahraga. Wah, Berarti hobi. Iya, Lebih lari ke hobi. Memang lari ke hobi, tapi tentunya hobi yang sehat ya. Apa tuh Hobi kalau yang boleh tahu ya olahraganya? Olahraga aku nge-gym aku suka. Wah. Aku bilang Iya. nge-gym aku suka, olahraga main bola juga cukup senang sih. Wah, bola apa? Sepak bola. Sepak. Iya. Kan banyak bola Banyak basket, kan, ya kan? basket, volley, ya Yes, kan banyak. futsal ya, Iya. bola bekel bisa? Bowling. Ya, bowling Banyak, bisa. banyak. Pantes sih, iya. Iya, jadi aku tuh lari ke olahraga juga, karena olahraga kan secara scientific juga mengeluarkan endorfin tertentu yang membuat kita senang gitu. Iya. Jadi dan itu membuat aku senang. Jadi kalau aku lagi penat, lagi jenuh atau apa, aku olahraga, pasti setelah itu aku udah rasanya segar, senang gitu. Lah kalau misalkan anaknya no lab gitu, maksudnya No lab apa? no lab itu Iya, tahu maksudnya no lab kayak nggak? nggak suka olahraga gitu. Iya, nggak suka apa-apa lah. Iya. Pokoknya dia hidupnya tuh biasa aja gitu. Maksudnya udah nggak tertarik sama ini, nggak tertarik. Pokoknya dia hidupnya diam aja. Itu gimana? Lu harus cari sesuatu yang dia bener-bener suka. Mungkin ada yang suka melukis gitu, jadi dia Iya. mencurahkan hatinya lewat melukis. Ada yang lewat membuat puisi, membuat buku. Ada yang membuat musik. Jadi masih banyak banget. Kalau aku olahraga Ya. sangat membantu aku. Dan ini juga apa ya, banyak juga orang-orang yang awalnya dia mulai karena tertekan, dia pusing dan lain sebagainya, dia burn out, baru dia menemukan olahraga. Jadi dia tuh mau coba sesuatu yang baru, akhirnya malah kayak quote and quote ketagihan gitu. Oh. Banyak juga yang kayak gitu. Bisa ya. Bisa. Tapi kalau misalkan anaknya nggak suka olahraga, dia anak sekarang kan jarang ya baca Iya. buku, bikin puisi, wah jarang sekali ya. Apalagi anak-anak seperti ini. Lebih banyak main TikTok ya? Nah, kalau main TikTok itu termasuk nggak untuk melampiaskan? Lepaskan burnout. Yes. Bisa jadi, karena kan kita main TikTok kan ada banyak hal yang kita bisa belajar gitu loh.
di TikTok kan bisa ada tutorial memasak misalnya. Iya, Yang benar. awalnya aku nggak suka masak sama sekali, tapi aku di TikTok aku banyak banget follow akun-akun masak karena seru gitu ngelihatnya. Wah, sama ya kita. Iya kan? Iya, Malah iya. masak nggak suka sama sekali. Iya. Aku Kita juga. masaknya 2 jam, makannya cuma 10 menit gitu. Iya, benar. Tapi kayak aku Kadangnya. jadi interested gitu, wah kayaknya seru juga. Jadi banyak interest dan hobi tuh bisa muncul dari kita ngeliat sosmed gitu. Aku mau tanya deh, kalau ini ranah keluarga ya sekarang ya Kak Grevens ya. Kalau semisal kita di luar, kita kayak di gereja kita udah pelayanan, di luar kita udah bekerja. Buat teman-teman jilid yang sudah bekerja mungkin juga ngerasain ya. Tapi di lingkungan keluarga kita nggak dapat support system dari keluarga. Nah, sedangkan di 3 area ini kita lagi sama-sama ngerasa ya kayak gimana ya, kayak sendiri aja sih, lebih ke loneliness kali ya. Terus kayak kadang itu ada juga temen aku cerita kalau sampai nggak percaya Tuhan, tau nggak sih, Vin? Jadi Bahaya nggak sih, karena Kak? ngerasa doanya nggak dijawab sama Tuhan. Buktinya mama papaku masih sama kok, ya tetap kayak gitu, nggak ada nggak memperhitungkan keberadaanku di rumah gitu. Akhirnya dia larinya keluar. Nah, kalau udah kayak gitu gimana tuh Kak Grevens? Ya kalau udah kayak gitu pastinya Tuhan, aku yakin ya Tuhan bisa memulihkan setiap orang gitu, setiap manusia. Mungkin ada proses yang instan kita berdoa dan seketika itu juga terjadi. Ada juga yang mungkin butuh proses waktu, bisa sebentar bisa lama. Tapi kalau kayak gitu sih mau nggak mau jangan sampai kita juga jadi orang jauh gitu loh sama keluarga kita. Mungkin harus ada momen-momen tertentu, kita juga harus lihat kondisi gitu. Kalau misalnya mama papanya lagi good mood kan kita tahu dong kapan lagi tenang kayaknya hatinya. Kita tahu kapan kayaknya dia pulang kerja kayaknya lagi capek. Kita tunggu aja waktu yang tenang, waktu yang baik, waktu yang dia lagi happy lah. Moodnya bagus. Moodnya ya. bagus. Baru kita coba pelan-pelan tuh ngobrol. Nggak, jangan jauh-jauh dulu. Pokoknya ngobrol aja pelan-pelan tentang, dan kita ngomongnya juga baik-baik ya. Iya. Jangan langsung semuanya gitu, aku begini selama ini, mau apa kemana gini. Jangan, Iya. pokoknya pelan-pelan aja dulu. Kayaknya aku selama ini aku agak capek nih sama kerjaan aku, gimana ya, menurut papa gimana, gitu-gitu sih. Berarti lebih ke dua belah pihak nggak sih Kak Grevens? Dua belah pihak gimana? Yang kitanya sebagai kitanya yang rasa burnout, kita juga punya effort buat orang tua, ngeliat nih posisi orang tua kita, hatinya lagi mood apa enggak buat diajak ngobrol. Terus yang dari sisi orang tuanya juga punya effort buat mau mendekatkan diri ke anaknya. Karena kan sekarang, apalagi zamannya sekarang kan emansipasi wanita tuh, tahu nggak? Wanita karir gitu-gitu itu loh. Enggak. Tahu dong kamu. Bukan wanita. Nah, itu kan kebanyakan anak-anaknya lebih dipercayakan, bukan berarti jelek ya, dipercayakan sama mungkin suster. Terus ketika dia tumbuh, dia nggak mengenal keluarganya tuh. Berarti kan effortnya harus di kedua belah pihak nggak sih Kak Grevens? Ya mau nggak mau, tapi kan kembali lagi itu kan adalah keluarga kita. Mau nggak mau kita tuh datang dari mereka gitu loh. Dan kalaupun ujung-ujungnya mereka responnya kurang bagus, yang penting kita udah lakuin yang terbaik gitu. We did our best gitu, dan Tuhan tahu gitu, hati kita bersih, kita udah lakuin yang terbaik. Itu aja sih. Berarti Kalau ini sisanya urusan semua tuh perkara waktu ya. Tuhan. Yes. Berarti jangan lupa teman-teman dengerin single Waktu Yang Tepat di GSCS Worship. Dapat ya, oke. Nah, Kak Grevens punya nggak sih solusi-solusi untuk kita anak-anak muda yang sekarang kan memang dikit-dikit pusing nih, dikit-dikit karena memang pengaruh dari TikTok yang Gadget. iya, Anda kena GERD anxiety, kena depresi, kena apa itu? Bipolar kan jadinya apa tuh? Anxiety. Enggak jadinya kayak ini kayaknya aku kena ini nih gitu. Jadi dia iya Nah, tuh. itu. Dengar nggak ya? Self diagnose. Ya, Iya itu. Jadi kayak sebenarnya dia nggak kayak gitu tapi dia kayak gitu. Nah, itu kan nggak bagus ya. Jadi perlu nggak sih menurut Kak Grevens kalau kita udah nggak kuat nih melampaui batas diri kita, perlu nggak ke psikiater atau gimana? Karena kalau udah doa, udah ke gereja gimana pun ditupang tangan nggak ngaruh tuh, setannya masih kuat. Aduh. Maksudnya masih depresi atau stres gimana gitu. Iya. Harus nggak ke orang dokter atau Ahli gimana kali ya? ahli ya?
kenapa tidak gitu? Kenapa tidak? Karena Tuhan kan juga bisa menggunakan psikiater untuk menyembuhkan penyakit mental seseorang. Tuhan bisa menggunakan dokter, psikiater, psikolog untuk menyembuhkan seseorang gitu. Jadi kenapa tidak? Oh gitu berarti Yeah. oke ya, boleh ya. Oke, why not? Tapi Kenapa kalau tidak? kita nggak punya duit, Nah, itu Ada BPJS kawan. bisa ya? Bisa. Boleh. Bisa ya? Dulu. Bisa dah. Puskesmas dulu. Bisa ya? Bisa. Oh, bisa, oke. Puskesmas BPJS, dulu tapi BPJS. minta rujukan. Ribet ya. Iya dong, BPJS. Makanya intinya punya duit ya. Makanya anak-anak muda zaman sekarang kita Mentalnya udah harus tangguh sih. harus tangguh, harus kuat dimanapun kondisinya karena psikiater nggak murah, ya kan? Ya, Betul. ya karena udah iya. berarti inti dari segala inti kita deket sama Tuhan aja ya, Amin. gitu ya. Dan waktunya juga harus tepat ya, seperti single GSJS Worship Yang ada ditayang di mana? di YouTube GSJS Worship ya. Udah, ya Spotify ada, semuanya label musik ada tuh. Platform media, ya. Bisa tuh masuk. Ya masuk ya. Oke deh. Nah, Kak Grevens, punya pesan nggak untuk anak-anak muda agar supaya mereka nggak gampang burnout? Ya mungkin menjadi anak muda tidak gampang. Ada banyak tekanan, ada banyak tantangan, banyak masalah yang kita harus hadapi. Tapi kita percaya firman Tuhan kan, hanya dekat Allah saja jiwaku tenang. Wah, amin. Kalau kita dekat Tuhan pasti, kalaupun ada tantangan, pasti segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Amin. Walaupun kadang pikiran kita susah dikontrol, tapi kalau jangan sampai kita jauh sama Tuhan. Karena kalau Betul. kita dekat Tuhan, segala tantangan bisa kita lewati. Amin. Amin. Emang kita tuh nggak salah ya Iya, undang betul. bintang tamu ya. Tapi aku ada pesan lagi sih terakhir. Apa tuh? Jangan lupa subscribe. Iya dong. Iya kan? Ya, daripada kita nonton yang lain kan, kita Iya. nonton yang Iya. berkati. Iya, Terus, amin. kalau kita pakai buat nonton doang ya kan, oke lah, mungkin ada yang kuotanya bisa habis. Kenapa nggak kita share ke teman-teman? Lah, itu loh teman-teman. Makanya kan kita nggak salah banget ya. Nggak ada Kak Grevens ini emang auranya juga Positif. Iya, positif banget. Emang nggak salah untuk membahas burnout kali ini bersama Kak Grevens. Ya. Jadi untuk kalian semua jangan lupa ya subscribe ya tadi ya, like, Komen. Kalau Komen. kalian punya pertanyaan bisa komen di bawah Iya. kolom komentar. karena kita akan membahas segala keresahan kalian yang akan kita kita korek-korek di podcast ini, dan kita juga akan mengundang gestar-gestar yang ciamik kayak Kak Grevens ini. Ya, oke deh, see you and God bless you.